Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan sekalian, era ini sangat dinamis, bisa berubah-ubah. Di hari ini kita membutuhkan suatu hal, namun di esok hari belum tentu kita membutuhkan hal itu lagi. Kemudian juga disampaikan oleh tim pemerintah pembuka bahwa Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Mendikbud, mendorong mahasiswa daripada programnya yaitu Kampus Merdeka untuk mendalami ilmu dalam spesifikasi keilmuan di studi yang sedang kita tempuh. Namun kemudian tim pemerintah pembuka tidak mengelaborasi lebih jauh terkait dengan argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan. Kemudian, argumentasi kedua yang dibawakan oleh tim pemerintah pembuka adalah terkait dengan privilege yang kemudian menjadi masalah yang kemudian disampaikan dalam argumentasi tim pemerintah pembuka. Namun kemudian lagi-lagi tim pemerintah pembuka tidak mengemukakan dampak-dampak daripada privilege ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, dan kemudian orang-orang yang memiliki privilege dia bisa sampai pada jenjang spesialisasi. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan sekalian. Kemudian pada argumentasi tim oposisi pembuka, mereka menyampaikan bahwa glorifikasi sangat penting untuk suatu keilmuan karena menjadi acuan bagi seseorang. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam era ini untuk mendalami suatu keilmuan tidak serta-merta harus menjalani pendidikan spesialisasi untuk mendapatkan spesialisasi itu dan kemudian bisa diakui bahwa dia adalah ahlinya. Namun argumentasi itu juga diamini oleh pembicara kedua dari tim pembuka oposisi bahwa pendidikan tersebut bisa kita dapatkan pada dunia-dunia kerja, dunia-dunia sebelum kerja yaitu dunia-dunia magang dan sebagainya. Kemudian juga mereka menyampaikan bahwa glorifikasi merupakan suatu dukungan bagi para masyarakat yang kemudian ingin agar supaya bisa mengambil jenjang spesialisasi. Namun kemudian kita harus tahu bahwa glorifikasi ini bukan hanya sebagai dukungan, namun juga dalam bersamaan akan menjadi suatu tekanan bagi mereka yang tidak punya privilege, yang punya keekonomian rendah, yang tidak punya apa-apa sehingga bisa mencapai satu posisi spesialisasi ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian glorifikasi ini sudah seyogyanya dihapuskan, Dewan Juri yang terhormat, karena lagi-lagi dia tidak bisa kemudian ditempelkan kepada masyarakat kita. Tadi pembicara pertama saya menyampaikan bahwa terkait dengan diskriminasi yang dialami oleh mereka yang tidak bisa mendapatkan jenjang spesialisasi, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini yang mengakibatkan nantinya orang-orang yang tidak dapat jenjang spesialisasi kemudian di dalam negara ini kita mengglorifikasikan terus bahwa orang-orang yang mendapatkan jenjang spesialisasi itu akan berdampak secara psikologi kepada mereka yang tidak mendapatkan jenjang spesialisasi itu. Argumentasi ini seharusnya dibawakan oleh tim pemerintah pembuka dalam argumentasi mereka terkait dengan privilege tadi, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua dalam argumentasinya juga merembet kepada argumentasi-argumentasi yang seharusnya dibawa oleh tim pemerintah, yaitu terkait dengan tadi mengatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan spesialisasi, kita tidak perlu lagi belajar lagi di dalam pendidikan formal, namun kita bisa mendapatkan itu di dalam dunia magang dan juga dunia-dunia yang lain sebelum kerja. Seharusnya argumentasi itu dibawakan oleh tim pemerintah karena lagi-lagi argumentasi itu adalah argumentasi generalisir. Ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum, namun kemudian penyerapan dunia kerja pada 10 tahun ke depan lebih menyerap mereka yang punya keahlian di bidang videografi, fotografi, maka saya harusnya sudah seyogyanya saya mempelajari keilmuan itu. Namun kemudian itu tidak diamini juga oleh para tim oposisi karena tim oposisi sudah terlalu mengglorifikasi, terlalu mengagung-agungkan suatu jenjang spesialisasi. Dewan Juri yang terhormat, kemudian untuk yang terakhir, spesialisasi karir tidak membuktikan apa-apa bahwa mereka yang punya sertifikat spesialisasi akan membuat dampak baik bagi perusahaan atau lembaga yang menerima mereka, Dewan Juri yang terhormat. Karena
pada era ini etos kerja yang disampaikan oleh pembicara pertama saya, etos kerja merupakan yang skill yang paling diutamakan di era sekarang ini. Ketika seseorang hanya bersertifikasi sebagai seorang ahli atau seorang spesialisasi, namun pada kenyataannya, pada dunia praktiknya, dia tidak memiliki skill atau tidak memiliki etos kerja yang baik, maka sudah seyogyanya kita tidak perlu mengglorifikasi orang-orang seperti ini, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka, penutup, tim pemerintah pembuka dan tim oposisi pembuka yang sudah saya sampaikan juga tadi, dan kemudian dibandingkan dengan semua kedua argumentasi yang disampaikan oleh tim saya, tim pemerintah penutup, sudah seyogyanya, sudah sepatutnya bahwa Dewan Juri lebih melihat argumentasi kita. Karena argumentasi kita lebih punya bobot dan lebih punya substansi yang jelas dan punya solusi yang bisa diterapkan pada setelah mosi ini kita debatkan. Dewan Juri yang terhormat, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan.